Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelvik Oktana Sution dengan NIM B1B12506, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, dan dosen pengampu Suci Rahmadani SIP MIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Dampak Positif dan Negatif Demonstrasi bagi Masyarakat. Teman-teman pasti sudah sering mendengar kata demonstrasi, bukan? Ya, demonstrasi sering kita lihat di televisi atau media sosial, yaitu sekelompok orang berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap kebijakan pemerintah. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran secara bebas di muka umum. Secara umum, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, protes, atau tuntutan kepada pihak berwenang. Biasanya terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan rakyat. Demonstrasi menjadi bagian dari sistem demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Tujuan utama dari demonstrasi adalah untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, demonstrasi juga bertujuan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, lalu mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, meningkatkan kesadaran sosial dan politik masyarakat, menjadi alat pengawasan publik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Di sini kita perlu mengetahui bahwa demonstrasi memiliki dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang dampak positif demonstrasi. Walaupun sering dianggap negatif, sebenarnya demonstrasi memiliki dampak positif antara lain. Yang pertama, sarana aspirasi rakyat sampai demonstrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Yang kedua, kontrol sosial terhadap pemerintah. Sampai aksi demonstrasi dapat mengingatkan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga, pendidikan politik bagi masyarakat sampai demonstrasi membuat masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang keempat, pemicu perubahan sosial dan kebijakan sampai beberapa kebijakan pemerintah yang tidak adil dapat berubah karena adanya tekanan dari aksi demonstrasi. Nah, di sisi lain, demonstrasi juga bisa membawa dampak negatif loh teman-teman. Terutama jika dilakukan tanpa kendali atau melanggar hukum. Dampak negatif tersebut bisa mengganggu ketertiban umum, aksi yang cukup menutup jalan atau berujung ricuh dapat merugikan masyarakat sekitar. Yang kedua, kerusakan fasilitas umum. Kadang demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi anarkis dan merusak fasilitas publik. Yang ketiga, menimbulkan konflik sosial, yaitu bisa terjadi bentrok antara demonstran dengan aparat keamanan atau masyarakat yang berbeda pendapat. Yang keempat, menurunkan citra pemerintah maupun kelompok tertentu. Jika tidak disampaikan dengan cara yang baik, pesan dari demonstrasi bisa disalahartikan oleh publik loh. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus digunakan secara bijak, damai, dan bertanggung jawab. Demonstrasi yang dilakukan dengan cara yang tertib dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Sebaliknya, demonstrasi yang disertai kekerasan hanya akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Oleh karena itu, marilah kita menjadi masyarakat yang kritis namun tetap santun dalam menyampaikan aspirasi. Karena perubahan besar berawal dari suara rakyat yang disampaikan dengan cara yang benar. Baiklah, saya tutup. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata penyebutan atau bahasa yang kurang sopan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.